Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kamu sekalian. Minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada ibadah minggu ini menerima sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Allah. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 2 ayat 1, mulia-mulia. berkat bagi jemaat
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, yang maha kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami sampai ke kayu salib. Kuatkanlah hati kami, agar kami jangan bimbang mempercayai keampunan dosa kami dan tidak berputus asa karena dosa-dosa kami, tetapi agar kami mempunyai pengharapan akan rahmat-Mu yang besar itu. Karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1-3, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat batang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengan lembut suaranya, anakku datanglah. Dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Palmarum yang tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4-9a. Kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Ayat 9 kita akan baca secara bersama-sama. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku,
dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang mengatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Kita bersama-sama. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta yang mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 201 ayat 1 sampai 2, sering kutanya pada diriku. Pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemarlah. Dikala hariku makin senja, jiwa hati tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, tatap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang gemerlap, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergerak, tinggalkan dunia yang penuh cemar, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, bergulung-gulangku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, mari kita merenungkan kehidupan kita satu minggu yang sudah kita lalui. Mungkin ada banyak dosa pelanggaran yang kita lakukan melalui perkataan, pikiran, penglihatan, maupun perbuatan, bahkan dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Mari kita akui semua dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A, ayat 1-3, ya Yesus ku berjanji. Yesus ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan, Kau sambut kami. Dan aku pun berjanji setia padamu, berikanlah karunia hatiku teguh. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum kelima sampai ke-10. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9,
jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 265 ayat 1 dan 2, andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku ubah ladang indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwa, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah. Karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 sampai 3, muliakan Allah yang Esa. Muliakan Allah yang Esa di sorga maha tinggi, sebab kekal selamanya, selamat kita ini yang berkenan kepadanya, beroleh damai
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas muridnya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sesuai dengan minggu kita, Minggu Palmarum, Daun Palem, dan tema Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita sudah mendengar bersama bagaimana pemaparan Markus, Yesus memasuki kota Yerusalem. Tapi lebih lengkap, supaya kita tertolong di antara satu dengan yang lain yang menyangkut cerita Yesus, kita bisa membaca itu kembali lagi dalam versi Matius, Lukas, dan Yohanes, supaya cerita ini memberi gambaran kepada kita siapakah Yesus yang sebenarnya. Karena dari sekian banyak cerita dari berbeda-beda versi, di antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Yesus memasuki kota Yerusalem. Dan ini pertanda secara mesianik dan secara historik. Sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Itu secara historik dan secara mesianik. Secara mesianik, Yesus pernah hadir hidup di tengah-tengah pelayanan secara mesianik selama 3,5 tahun yang melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Dan secara historis perjalanan Tuhan dalam pelayanan itu, kita bisa melihat Yesus secara manusia, tapi Yesus juga secara
mesianik. Yesus memasuki kota Yerusalem, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena ada hari raya Paskah. Dan menurut tradisi Yahudi, hari raya Paskah adalah hari raya yang paling besar yang harus dirayakan oleh orang Yahudi. Dan itu mengingat bagaimana campur tangan Tuhan perjalanan umat Israel. Keluarnya umat Israel dari tanah Mesir Gosen dan perjalanan mereka selama 40 tahun. Dan mereka tidak dibekali segala sesuatu perlengkapan perjalanan itu. Dan mereka adalah bangsa budak yang diperbudak sekian ratus tahun. Tapi mereka harus keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan disitulah tanda mujizat yang luar biasa yang dilakukan Tuhan. Dan catatan bagi kita, sesuai dengan kesaksian Alkitab, perjalanan mereka selama 40 tahun, kaki mereka tidak pernah capek lelah untuk berjalan. Dan pakaian mereka tidak pernah merasa usang dan buruk. Dan sekaligus, sebagaimana kesaksian Alkitab, dan disitulah pelajaran yang paling berharga. Bukan hanya soal makanan membuat orang hidup, tapi melalui firman Tuhan yang keluar dari mulutnya adalah merupakan kehidupan. Coba Anda bayangkan, kita bayangkan selama 40 tahun perjalanan yang terus mengalami peperangan, perdebatan, pertentangan. Dan sejak sampai sekarang dulunya, demikian juga sampai sekarang, bangsa Israel, umat Israel masih tetap mempertahankan tanah airnya. Tapi satu-satunya negara yang ada di dunia ini, dari terbentuknya bangsa Israel mengalami peperangan, tapi tetap eksis. Bahkan akhir-akhir ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa melihat bukan hanya masalah politik, sosial dan kultural, tapi mengenai sepak bola juga, karena kehadiran Israel, pertandingan bola Piala Dunia umur 20 tahun, bangsa Indonesia juga mengalami dampak yang luar biasa. Secara ekonomi, menurut informasi, secara langsung 37 triliun kerugian negara Indonesia akibat daripada tidak ikutnya lagi pertandingan bola yang diikuti oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Karena mereka terlalu fobi, terlalu alergi akan kehadiran bangsa Israel. Padahal peperangan itu yang menyangkut identitas daripada bangsa Palestina dan bangsa Israel sampai sekarang itu bukan mengenai soal agama. Bahkan ada tokoh-tokoh tertentu, orang Yahudi, orang Israel, pemain bola daripada Palestina. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dulunya Yasser Arafat, istrinya adalah orang Yahudi. Tapi kenapa itu terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena itu sudah nubuatan oleh Simeon. Dan dia berkata, anak ini sudah ditentukan menjatuhkan dan membangkitkan sekaligus menjadi perbantahan karena menyangkut identitas daripada Tuhan. Satu-satunya bangsa yang tetap eksis walaupun mengalami peperangan adalah bangsa Israel. Dan tidak ada bangsa seperti bangsa Israel eksisnya sampai sekarang. Karena apa? Karena bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari raya yang harus dirayakan pada waktu itu tanpa panitia pergerakan massa luar biasa karena ketentuan umat Israel. Siapapun bangsa Yahudi di luar daripada tanah Kanaan, tanah Israel harus datang, harus kembali mengingat campur tangan Tuhan
yang luar biasa bagi penyelamatan perjalanan bangsa Israel selama di padang gurun yang tidak ada makanan. Tuhan memberikan makanan yang lain untuk kelangsungan kehidupan bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel bersungut-sungut atas kepemimpinan daripada Musa, tapi anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan terhadap bangsa Israel tidak pernah berhenti. Tuhan selalu hadir dengan berbagai tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Hari raya yang begitu penting bagi umat Yahudi. Kalau kita agama Kristen Protestan dan termasuk gereja yang lain berbeda dengan gereja Koptik, hari raya gerejani yang paling besar yang selalu kita rayakan yang luar biasa adalah Natal. Tapi gereja Koptik bukan Natal, hari raya gerejani yang paling besar, tapi menyangkut Paskah. Karena apa? Karena pemahaman mereka, biografi daripada Tuhan bukan dimulai dari awal kelahiran, tapi biografi daripada penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan, mereka melihat itu dari belakang. Yang artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka kebangkitan Tuhan tidak mempunyai arti. Dan kalau Tuhan tidak bangkit, maka kematian Tuhan tidak ada makna dan tidak ada arti, dan itu tidak berfaedah. Dan kalau Tuhan tidak mati, maka kelahiran Tuhan tidak mempunyai arti. Tapi kita gereja Protestan, Natal lah yang paling besar secara permulaan penyelamatan Tuhan. Dan kata mereka, perbandingan di antara ajaran-ajaran tertentu, kalau Natal itu hanya sebatas bayi kecil yang lahir dalam palungan. Tapi sekalipun kecil dalam kelahiran Tuhan dalam palungan, kerajaan sorga dan dunia, malaikat tertentu terpesona, terpengaruh karena kelahiran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memasuki kota Yerusalem dan begitu banyak halayak yang datang, dan kata-kata yel pada waktu itu, Hosana, diberkatilah yang datang. Kenapa itu terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena pengharapan mereka ada satu bentuk pemerintahan, satu kerajaan yang baru, yang luar biasa, yang bisa melepaskan umat Israel dari penjajahan Kaisar Roma pada waktu itu, bahwa bangsa Israel, umat Yahudi harus tunduk dan loyal terhadap pemerintahan Kaisar Roma. Dan pengharapan seperti itulah yang pada awalnya membuat mereka berduyun-duyun, bisa menyaksikan siapakah raja yang datang, dan bagaimana pengharapan itu sehingga muncul kata-kata seperti itu, perubahan yang luar biasa yang diharapkan mereka, tapi tidak seperti itu kerajaan Tuhan. Kalau dibicarakan tentang pemerintahan pada waktu itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena siapapun pemerintah, bentuk apapun kerajaan atau pemerintahan, selalu mensejahterakan rakyatnya. Tapi Kaisar Roma apapun, hasil apapun, itu harus disedot dan harus disetor kepada Kaisar Roma. Bahkan pada waktu itu ada perlakuan pajak berganda. Tidak hanya satu pajak, misalnya pajak jalan, tapi ada lagi pajak jembatan, pajak tali air, dan lain-lain sebagainya. Sehingga memberatkan soal kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tanda mujizat yang luar biasa yang diharapkan dan sudah disaksikan, berarti ada satu kerajaan yang baru, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi sekali lagi, bukan soal tanda-tanda mujizat. Silakan Anda baca dulu Matius 16, orang Farisi dan Sadusi meminta, berikan kepada kami tanda. Tapi Yesus berkata, jikalau tidak percaya tanda mujizat pada masa waktu Yunus, maka tidak perlu lagi tanda-tanda mujizat. Tanda mujizat begitu penting,
tapi tidak selamanya begitu penting. Tanda mujizat yang luar biasa yang dilakukan Tuhan bukan soal perubahan status dari kemiskinan menjadi kaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi tanda mujizat yang luar biasa, hidup kita berubah dari hidup neraka menjadi merdeka, dan dari perhambaan menjadi ahli waris, dan kita pemilik kerajaan surga. Tanda mujizat yang luar biasa tidak berhenti di situ. Tuhan menjadi manusia dan kita semua menjadi anak-anak Allah. Itulah tanda mujizat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Supaya kita tidak terkesan atau terpesona tanda-tanda mujizat mengenai menyangkut fisik, tapi hal yang luar biasa mengenai tanda mujizat perubahan status kita. Hosana Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan pada waktu itu kita tahu ada satu ujian mengenai pajak berganda yang didengung-dengungkan dan sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan itu dipertanyakan kepada Tuhan. Apakah bisa memberikan pajak kepada kaisar? Lalu Tuhan meminta mata uang dan dipertanyakan, ini gambar siapa? Lalu halayak ramah berkata, ini gambar kaisar. Dan Tuhan mengatakan, berilah yang dari kaisar, kembalikan kepada kaisar. Tapi yang dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Artinya tidak seperti itu atau sepintas lalu pengertian itu. Kembali lagi kepada kata-kata tadi. Setiap pemerintahan wajib mensejahterakan rakyatnya. Tapi kata Tuhan terselip, jikalau ada diberikan kaisar, berikanlah kepada kaisar. Tapi jikalau tidak ada diberikan kaisar, apa yang harus kamu berikan? Itu pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, soal ketaatan, loyalitas dan kesetiaan. Jikalau kita, artinya umat Israel, setia kepada kaisar, maka umat Yahudi Israel harus jauh lebih setia kepada Allah sendiri. Kesetiaan itu diukur rasa loyalitas. Jikalau umat Israel setia kepada kaisar, kesetiaan itu diminta jauh lebih setia kepada Tuhan. Karena tidak ada arti mengikut Tuhan sekedar baik, sekedar benar, sekedar saleh, sekedar taat, dan sekedar memberi. Bahkan Tuhan berkata, mengikut Tuhan harus menyangkal diri dan tidak akan mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus memasuki kota Yerusalem. Tapi sebelum memasuki kota Yerusalem, ada perintah tertentu kepada dua murid. Karena itu pemenuhan, penggenapan daripada kitab Zakaria 9 ayat 9. Dan katanya, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Itulah simbol pemerintahan, bukan gagah-gagahan atau organ atau ponga, tapi kerajaan yang ditawarkan oleh Tuhan dengan mengendarai seekor keledai, bukan seekor kuda atau kuda perang, tapi itu pertanda kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kesederhanaan, bentuk kerajaan yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri. Dan simbol itu merupakan simbol persahabatan, ajakan kepada umat Israel, supaya mereka jangan terlena atau terheran-heran atau kagum, atau pada satu ketika mereka merasa kecewa. Raja yang diharapkan bukan dalam soal peperangan, tapi raja yang diharapkan, yang mereka sambut, sudah mereka lihat. Atau kata-kata yang lain, kalau selama ini mereka atau umat Yahudi bisa mendengar tentang bagaimana Tuhan, karena di mana Tuhan hadir,
maka di situ keselamatan jasmani dan rohani. Tapi mereka ditawarkan satu bentuk kerajaan di luar daripada dugaan mereka. Karena apa? Karena keledai bukan simbol kerajaan dengan peperangan, tapi simbol kelemah lembutan, dan sekaligus bentuk kerajaan itulah yang diperkenankan dan diperlihatkan oleh Tuhan. Yang mau saya tekankan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadang kita berbicara tentang kehadiran Tuhan sangat dilematis. Segala sesuatunya dimiliki Tuhan, tapi sekaligus segala sesuatunya Tuhan tidak memiliki apa-apa. Karena kadangkala kita diukur melalui sudah memiliki apa-apa. Tapi kita menjadi apa-apa kalau sudah memiliki apa-apa. Tapi kita tidak menjadi apa-apa kalau tidak memiliki apa-apa. Tapi Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatunya menyangkut isinya. Tuhan sendirilah yang menciptakan. Kenapa saya berbicara tentang dilematis Bapak Ibu dan saudara-saudara? Dalam sejarah penyelamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia, salah satu contoh Tuhan harus meminjam keledai supaya dia menunggangi itu dan memasuki kota Yerusalem. Baru yang berikut Tuhan menciptakan air. Setetes air pun yang ada di dunia ini, Tuhan adalah penciptanya. Tapi pada satu ketika Tuhan berbicara, saya haus. Bahkan sejarah penyaliban Tuhan dan pemakaman Tuhan harus meminjam tempat, dan batu pada waktu itu, batu untuk menutup pekuburan Tuhan harus meminjam. Tadi kita sudah berbicara Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadangkala jikalau kita berbicara tentang Tuhan sendiri, di satu ketika, di satu sisi berbicara hal yang lain, tapi itu sekaligus untuk melengkapi kerajaan Tuhan. Dan ada suruhan, ada perintah-perintah tertentu. Dan murid-muridnya tidak pernah berbicara, tapi perintah itu dilakukan oleh murid-muridnya. Itu perlu demi perjalanan Tuhan, karya Tuhan, penyelamatan Tuhan. Jikalau ada berkata dan bertanya, jawabannya adalah keperluan Tuhan. Penekanan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena setiap pribadi, setiap keluarga, siapapun kita, orang percaya, tidak terlepas daripada perintah-perintah tertentu. Dan sejarah keselamatan yang diperuntukkan untuk manusia, Tuhan selalu memakai setiap pribadi dan keluarga. Kita lihat daftarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jikalau Tuhan kepingin satu bangsa yang besar, Allah memanggil Abraham dari tanah Ur Kasdim, dan melalui keturunan Abraham lahirlah Juru Selamat Yesus sendiri. Dan terbentuknya bangsa Israel. Aku telah mendengar jeritan daripada umatku, maka bawalah bangsaku. Musa dipanggil Tuhan daripada gurun Midian untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah perjanjian. Dan tidak berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Silakan lihat itu. Jikalau Tuhan kepingin tabernakel, Tuhan memakai Bajalel dan Olihab. Dan jika kepingin Tuhan satu batra, Tuhan memakai Nuh untuk membentuk satu batra. Bahkan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, yang memberikan makan 5 orang, Tuhan memakai anak-anak kecil. Kita semua dipakai Tuhan untuk melengkapi kerajaan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan berfirman berkata, jadilah saksi-saksiku sampai ke ujung bumi. Mari kita menyaksikan bentuk kerajaan Tuhan yang ditawarkan Tuhan kepada kita. Sekali lagi adalah kelemah lembutan, persaudaraan, persahabatan. Bukan menunggang kuda-kuda perang, tapi Tuhan menawarkan damai sejahtera kepada kita. Itulah misi kita dan itulah tugas kita. Karena bentuk kerajaan yang diperkenankan Tuhan kepada kita berbeda lain daripada yang lain. Kita sekali lagi tidak terlepas
dari perintah keinginan Tuhan untuk secara penyelamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita dipakai Tuhan untuk melengkapi kerajaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, di mana Tuhan menawarkan bentuk kerajaan. Kerajaan menjadi simbol pemerintahan yang Tuhan perkenankan kepada kami, bukan dalam peperangan, tapi dalam kedamaian, kesederhanaan, lemah lembut, dan itulah kerajaan yang Tuhan berikan kepada kami. Percayakan kami Tuhan dalam tugas-tugas tertentu, karena setiap pribadi yang Kau pakai dalam melengkapi kerajaan Tuhan. Dan kami juga akan bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah Raja yang datang. Dan kerajaan Tuhan kekal abadi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, supaya kami semakin mengerti. Berikan kepada kami kearifan surgawi untuk mengerti kehendak-Mu. Dan kami bukan hanya berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, tapi kami akan tetap yakin, percaya bahwa kehendak kami bukan kehendak Tuhan, tapi yang menjadi kehendak kami adalah kehendak Bapa di surga. Dan sebentar lagi Tuhan, ibadah ini akan selesai dan kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tapi kami sudah diberi semangat yang baru, kekuatan yang baru, supaya kami mengerti kerajaan Tuhan yang Tuhan perkenalkan dan Tuhan tawarkan kepada kami. Dan kami bisa meyakini dan percaya tanda mujizat yang luar biasa, bukan perubahan-perubahan status yang menyangkut jasmani kami dalam kehidupan dunia kami, tapi tanda mujizat yang luar biasa adalah perubahan hidup kami dari hidup neraka menjadi hidup surgawi, di perhambaan menjadi dimerdekakan, dan sekaligus menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1, Hosana untuk Raja Damai. Hosana untuk Raja Damai yang adil dan yang jaya. Bersoraklah hai putri Sion, Rajamu telah datang. Amin, haleluya, puji sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji sembah Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya, puji sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Firman Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan sekaligus mengucap syukur. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin.
kita beri persembahan kita.
Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan yang kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.